penasaran Pak, kira-kira ada nggak sih Pak bencana atau suatu kegiatan yang paling membekas di hati Bapak dan Bapak tidak bisa lupa sampai sekarang, sampai saat ini? Saya itu pernah bertugas pada saat terjadi bencana di NTB. Di sana saya bertugas kurang lebih sekitar 8 hampir 9 bulan berlokasi di sana. Jadi saya sebagai staf ahli menteri bekerja lokasinya di NTB untuk mengawal program perbaikan atau rekonstruksi dari bencana yang terjadi. Kalau kita lihat skala bencananya itu luar biasa. Kita lihat bahwa rumah yang terdampak itu hampir di atas 210.000. Jadi rusak berat itu ada sekitar 75.000, kemudian ada rusak sedang dan rusak ringan. Yang paling banyak itu rusak ringan ada sekitar 110.000 gitu. Sisanya rusak sedang. Nah, ini dampaknya luar biasa. Dan pada saat terjadi bencana itu gempa ya, gempa dengan skala yang cukup besar itu berulang, bertubi-tubi. Jadi mungkin ribuan kali terjadi goyangan-goyang, yang baik besar maupun yang kecil. Tiap jam ya Pak? Kenapa? Tiap jam ya Pak? Kalau pada saat terjadi itu tiap jam goyang lagi. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang besar kecil. Yang paling besar itu 7,2 ya kalau nggak salah. Lumayan besar dan itu merusak rumah, merusak fasilitas umum kita. Jadi kurang lebih ada 1.200 itu yang saya sampaikan tadi. Saya sebetulnya ada data, ini ada berapa sih kita? Iya. Jadi pada saat terjadi itu ada fasom itu ada 1.230 rumah. Bukan, fasum itu seperti puskesmas, rumah sakit, sekolah, kantor dan lain sebagainya. Itu ada 1.230 buah dari hasil identifikasi. Kemudian untuk membangun yang kita bangun APBN itu yang harus kita kawal ada 694 unit fasilitas umum. Kemudian sisanya itu diprogramkan oleh pihak-pihak lain yang seperti saya sampaikan tadi. Ada dari swasta, ada dari ya, kementerian lain, ada juga dari Pemda. Nah, itu dan kita di sana pada saat terjadi bencana itu pada saat musim kering. Kering. Tidak ada air. Padahal air itu. Jadi kalau kita lihat di sana masyarakat yang kena bencana itu ngambil air itu dari sungai, ada selokan kotor gitu segala macam. Sehingga balai SDA di sana itu membangun 83 sumur bor. Sumur bor itu kan pakai truk besar itu yang galinya berhari-hari. Itu sekitar 70 meter sampai 100 meter galian ke dalam baru keluar airnya. Itu ada sekitar 80. Kemudian teman-teman dari Cipta Karya itu ngirim ada 28 mobil tangki. 28 mobil tangki, kemudian ada 300-an hidran umum, jadi ada kayak tandon-tandon itu. Kemudian juga kita ngirimkan toilet, tadi ya sanitasi ya, toilet itu hampir 300 unit toilet itu. Ada toilet yang permanen, ada toilet yang mobile, ada truk itu juga ada. Kemudian kalau di sisi jalan nasional itu tidak ada yang rusak berat, masih bisa dilalui. Ada satu jembatan yang bergeser, itu diperbaiki sedikit dengan darurat, kemudian bisa dilewati. Tapi ada jalan kabupaten yang tutup longsor, padahal di ujung sana ada desa, ada kampung yang banyak penduduknya. Sehingga teman-teman itu kita mintakan untuk membuang debrisnya, membuang longsorannya, ada akses masuk ke dalam supaya bisa akses, karena bantuan gimana bisa lewat. Padahal bantuan itu juga dibutuhkan oleh mereka. Dan juga kita dibantu oleh Satgas dari tentara TNI. Ada Gabsusnya, Pusko Gabsusnya, gabungan khusus itu yang mendampingi kita. Jadi sama-sama untuk memperbaiki rekonstruksi di NTB. Kalau saya tidak salah Pak, kalau nggak salah saat itu Bapak mengomandoi kurang lebih 1.000 CPNS ya Pak? 500 CPNS untuk ya. Terjun iya. Nah, NTB langsung ya Pak? Jadi teman-teman CPNS itu diperintahkan oleh Bapak Menteri untuk mendampingi masyarakat bagaimana membangun rumah yang tahan gempa. Karena kita nggak tahu gempa itu terjadi kapan lagi.
dan sebesar apa gitu gempanya. Nah, teman-teman CPNS itu kita berikan materi, memberikan pegangan, desain, pelaksanaan fisik, sampai dengan pemeliharaannya, juga bagaimana caranya mereka bisa membantu masyarakat dalam membuat RAB-nya gitu. Ini apa karena memang dana yang disampaikan oleh BNPB kepada masyarakat by name by address itu untuk rusak berat itu 50 juta. Jadi teman-teman CPNS itu khusus untuk yang rusak berat. Ya itu cukup berkesan lah, 8 bulan di sana. 8 bulan benar-benar bertinggal di tempat bencana, di tempat ya bencana. Pak. Dengan 500 CPNS ya. yang Bapak ayomi, Bapak bina, Bapak bantu arahkan ya Pak untuk bantu, membantu mendampingi masyarakat. Nah, baik Pak Gani, untuk sebagai pengunjung acara Pak, saya ada permohonan khusus kepada Bapak mungkin berkenan untuk memberikan pesan-pesan kepada teman-teman yang di daerah, mungkin nantinya untuk memberikan persiapan atau supaya mereka semangat ketika nanti suatu saat, ya jangan sampai ya Pak, tapi ketika saat ada bencana, kira-kira mereka sudah siap, mereka juga tahu apa yang harus mereka lakukan. Monggo Pak, bisa memberikan pesan-pesan. Iya, teman-teman di daerah itu ada 2, yaitu yang mewakili Kementerian PUPR, di sana ada balai kan, itu teman daerah juga, di daerah juga. Mereka harus siap dengan SOP maupun dengan peralatan-peralatan dan bantuan-bantuan teknis untuk kalau terjadi bencana apa saja gitu, karena pasti dibutuhkan. Kemudian untuk yang balai jadi harus meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman itu juga harus segera memberikan laporan kepada pimpinan di pusat apa saja yang dibutuhkan untuk membantu itu, untuk membantu penanganan darurat di sana di lapangan gitu. Kemudian teman-teman di Pemda itu jangan sungkan untuk meminta pusat. Kalau pemerintah daerah itu menjadi lumpuh atau tidak mampu untuk menangani pelaksanaan perbaikan daruratnya, itu bisa minta bantu ke kita apa saja. Dan yang ketiga mengenai data. Data inilah menjadi hambatan kita untuk membantu masyarakat menanggulangi bencana. Sebagai contoh misalkan data penghuni, penduduk gitu. Jadi Pemda itu juga harus sudah siap dengan data-data itu, mana-mana saja yang terpengaruh oleh bencana, mana-mana saja yang tidak terpengaruh oleh bencana. Baik. Jadi untuk teman-teman daerah juga tadi pesan dari Pak Gani bahwa mungkin bisa mempersiapkan, jangan ketika ada bencana baru sibuk mempersiapkan ya. Sibuk mempersiapkan di awal, kita lagi santai. Jadi gerubuk-gerubuk gitu ya. Kita mempersiapkan data. Nah, ketika ada bencana terjadi, jangan sungkan untuk minta bantuan dari pemerintah pusat Pak, karena pusat dengan tangan terbuka. Betul. Kita akan selalu cepat tanggap merespon bencana. Baik, terima kasih. Pak Gani, terima kasih sekali lagi Pak atas sama-sama. Kesempatan ini. Bapak berkenan hadir bersama dengan pemirsa Ruang Bincang. Semoga Pak Gani sehat selalu dan selamat kembali bertugas Pak. Siap. Ya pemirsa Ruang Bincang, demikianlah perbincangan kami dengan staf ahli Menteri PUPR bidang keterpaduan pembangunan yang juga beliau merupakan Ketua Harian Satuan Tugas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Semoga tayangan tadi dapat bermanfaat bagi Anda semua. Sekian, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.